Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dita Kurniasari sebagai dosen di Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Teraga Indonesia, dan home base saya ada di Prodi Keperawatan. Untuk bidang ilmu saya, jadi dari latar belakang S2 keperawatan saya mengambil peminatan jiwa, maka untuk bidang ilmu di prodi keperawatan yang saya ampu adalah terkait dengan keperawatan jiwa. Selain mengajar di prodi keperawatan, saya juga mengajar di prodi kebidanan dan juga prodi kesehatan masyarakat. Untuk mata kuliah yang saya ampu di prodi keperawatan ada keperawatan jiwa 1, ada keperawatan jiwa 2. Kemudian di prodi kebidanan saya juga mengajar terkait dengan psikologi kebidanan. Kemudian untuk di prodi kesehatan masyarakat saya mengajar terkait dengan bahaya psikososial dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi mata kuliah yang saya ampu tidak akan jauh beda dengan latar belakang dari bidang ilmu yang saya kuasai, yaitu terkait dengan keperawatan jiwa. Kemudian di sini saya akan mungkin menjelaskan ya metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam mata kuliah keperawatan jiwa 1 yang memang setiap semester saya ampu ya. Di keperawatan jiwa 1 ini merupakan mata kuliah dasar sebagai prasyarat untuk mahasiswa mengambil nanti di keperawatan jiwa 2 di semester selanjutnya. Jadi keperawatan jiwa 1 ini merupakan mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa, di mana di sini akan membahas terkait dengan konsep terjadinya gangguan jiwa, kemudian ada dasar-dasar keperawatan jiwa, kemudian ada konsep stres dan adaptasi, serta ada konseptual model di dalam keperawatan jiwa. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, di sini mahasiswa diharapkan memahami tentang sejarah keperawatan jiwa dan tren isu dalam keperawatan global. Kemudian yang kedua juga mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang proses terjadinya gangguan jiwa ya. Kemudian diharapkan juga mahasiswa mampu memahami konsep dari stres, coping tentang sehat sakit di keperawatan jiwa. Nah, kemudian di dalam mata kuliah keperawatan jiwa ini ada beberapa topik yang wajib mahasiswa kuasai, yaitu diantaranya yang pertama adalah terkait dengan sejarah keperawatan jiwa dan tren isu di dalam keperawatan global. Kemudian ada proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Kemudian ada konsep stres adaptasi tentang sehat sakit jiwa. Kemudian ada konseptual model keperawatan jiwa ya. Kemudian ada peran perawat jiwa, serta ada asuhan keperawatan jiwa sepanjang rentang kehidupan ya, aspek sehat, dan yang terakhir adalah aspek pada kelompok diagnosa resiko. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam mata kuliah keperawatan jiwa 1 ini, yaitu saya menggunakan metode DIA. Jadi ada delivery, interaction, dan assessment. Kemudian saya juga menggunakan standar asuhan keperawatan jiwa, yaitu dari program studi spesialis keperawatan jiwa UI. Kemudian saya juga menggunakan buku ajar yang saya buat sendiri, yaitu ada modul keperawatan jiwa yang nantinya bisa sebagai pegangan mahasiswa untuk memahami mata kuliah keperawatan jiwa 1. Kemudian metode selain untuk metode delivery ini, saya juga menggunakan biasanya case method. Jadi saya akan memberikan kasus ke mahasiswa, kemudian kasus tersebut akan dipresentasikan oleh mahasiswa di pertemuan selanjutnya. Dan dengan metode ini mahasiswa akan lebih aktif untuk berkomunikasi atau untuk mengikuti perkuliahan yang saya ampu. Kemudian di metode yang kedua adalah interaction. Jadi untuk interaksi dengan mahasiswa ini saya menggunakan MS Team ya, dari Microsoft Team untuk share semua materi-materi pembelajaran, baik
secara asinkronus maupun sinkronus. Kemudian selain MS Team, saya juga menggunakan WA Group kelas, di mana WA Group ini hanya kita gunakan untuk diskusi terkait kasus-kasus mungkin yang sudah kita bahas di pertemuan, ya. Nah, kemudian di metode yang terakhir yaitu untuk assessment sendiri, assessment penilaian atau evaluasi. Jadi di awal perkuliahan saya akan melakukan kontrak perkuliahan terlebih dahulu dengan mahasiswa untuk menjelaskan terkait dengan bobot penilaian. Yang pertama, untuk kriteria evaluasi penilaian ini saya ambilkan dari penilaian seminar, ya, itu ada 30%, kemudian dari penilaian UTS 20% dan penilaian UAS 20%. Selain itu juga saya ambilkan dari tugas individu 20% dan ada persentase dari kehadiran yaitu 10%. Kemudian di awal juga saya akan menjelaskan kepada mahasiswa untuk reward ketika mahasiswa aktif di saat proses diskusi seminar, itu akan menambahkan nilai kepada mahasiswa, yaitu nanti masuknya di nilai tugas individu di masing-masing mahasiswa. Kemudian selain itu saya juga menjelaskan terkait dengan punishment. Jadi ketika punishment ini saya jelaskan ke mahasiswa, ketika mahasiswa mengumpulkan tugasnya itu telat dari deadline yang sudah kita tentukan, otomatis ada pengurangan nilai dari mahasiswa tersebut. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Ya. Alhamdulillah ya, ini kita diberikan kesehatan ya, semuanya bisa sampai di kampus kita tercinta ini dengan kondisi sehat walafiat ya. Untuk pertemuan hari ini, mungkin di sini karena saya ada jadwal offline ya, untuk yang hari ini mungkin kita review materi dulu saja ya. Jadi mengingat kembali materi yang kemarin sekaligus mengevaluasi teman-teman apakah sudah benar-benar paham ya terkait dengan materi di konsep dari stres dan adaptasi, karena konsep stres adaptasi ini merupakan dasar ya di keperawatan jiwa ya. Jadi bagaimana karena nanti ketika kita praktek di keperawatan jiwa yang kita otak-atik itu ya hanya berkaitan dengan ini masalah psikologis ya, mulai dari kesehatan mental ya, stres dan adaptasi, mekanisme coping dan lain sebagainya ya. Kemudian lanjut Mas ya. Oke, latar belakangnya di konsep stres adaptasi ini memang adanya modernisasi dan kemajuan teknologi yang saat ini sangat pesat ya, apalagi di masa pandemi. Kita diwajibkan untuk bukan diwajibkan lagi ya, tapi diharuskan ya. Ya memang diharuskan, dan ketika kita tidak melek teknologi saat ini, maka pasti kita akan jatuh ke coping yang respon yang adaptif ya. Nah, ini konsekuensi dari kemajuan teknologi saat ini memang di masing-masing individu akan menjadi stresor yang sangat berbeda ya dari setiap individu, dan konsekuensinya pasti akan ada perubahan dari sisi kesehatan fisik dan kesehatan jiwa ya. Tidak sedikit juga setelah pandemi ini yang mengalami masalah-masalah kejiwaan ya. Nanti silakan teman-teman searching data di webnya PDSKJI, masalah kejiwaan yang muncul setelah pandemi itu apa saja dan berapa angkanya ya. Kemarin sedikit searching ya, itu ada peningkatan yang sangat signifikan, ada 5% peningkatan di angka gangguan mental emosional ya, di datanya dari PDSKJI. Nanti silakan buka webnya, itu sudah banyak sekali ya, dan itu dikaji sampling dari beberapa wilayah di Indonesia, belum semuanya yang dikaji ya, karena memang untuk proses screeningnya masih dalam bentuk daring ya PDSKJI. Nah, ini memang tidak semua orang dia bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut
ya. Ini tergantung dari coping kita menghadapi suatu masalah atau stresor ya. Kemudian tergantung dari kepribadian kita yang dibentuk ketika kita mulai dari lahir ya sampai saat ini ya. Tuh, kemudian akibatnya bisa menimbulkan ketegangan yang bisa menjadi faktor pencetus dari suatu penyakit ya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini ada beberapa definisi dari stres. Jadi stres ini sebenarnya normal ya teman-teman. Tinggal bagaimana respon kita terhadap stres tersebut bagaimana. Itu yang mengarahkan nanti apakah kita masuk ke respon yang positif, adaptif ya, itu yang normal, atau malah ke respon yang negatif atau yang maladaptif ya itu. Nah, ini ada beberapa definisi stres dari beberapa sumber ya, dari literatur yang dari Hawari. Dia mengatakan stres ini merupakan respon tubuh yang sifatnya non spesifik terhadap setiap tuntutan beban atasnya. Kemudian dari Jerita dia mengatakan gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan ya. Kemudian dari WHO sendiri mengatakan bahwa stres merupakan reaksi atau respon tubuh terhadap bisa dinaikkan terhadap stresor psikososial ya, atau tekanan psikososial beban kehidupan dari individu. Oke, lanjut. Nah, ini saya simpulkan dari definisi stres itu dari ketiga literatur tadi ya. Jadi stres ini merupakan respon pada tubuh dan pikiran ya, jadi secara fisik maupun psikososial ya, psikologisnya yang bersifat non spesifik sifatnya, jadi tidak spesifik, tidak khusus pada satu organ atau gejala tertentu terhadap stresor psikososial yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Jadi respon dari stres ya terhadap individu ini sangat individualistis ya, jadi sangat berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya walaupun dengan stresor yang sama ya itu. Kemudian lanjut. Nah, ada 3 konsep terkait stres ya. Yang pertama, stres dia dipandang sebagai respon biologis ya, secara fisiologis ya. Kemudian stres sebagai suatu peristiwa lingkungan, dan yang ketiga adalah stres sebagai transaksi antara individu dengan lingkungan. Stres sebagai respon biologis ini ada Selye ya mengatakan ada istilah GAS atau General Adaptation Syndrome. General Adaptation Syndrome ini merupakan reaksi fisiologis akibat rangsangan fisik dan psikososial. Jadi reaksi secara normal ketika tubuh kita stres, misalnya ini saja, ketika teman-teman misalnya ada stresor besok mau ujian skripsi atau proposal, responnya teman-teman mungkin ada yang perutnya mules, diare bolak-balik kamar mandi, ada yang pusing, ada yang apalagi biasanya keringat berlebihan, ada yang jerawatnya mulai muncul ya. Nah, itu adalah respon dari tadi gas ya. Jadi ketika ada hormon ada stresor yang masuk ke tubuh kita, kemudian dirangsang oleh otak kita mengeluarkan hormon-hormon stres dari otak ya, hipotalamus. Nanti silakan dibaca ya fisiologis dari gas ini ya. Jadi hipotalamus mengeluarkan hormon-hormon stres seperti ACTH ya, adrenalin ya. Nah, itu adalah hormon-hormon stres yang membuat tadi semua organ tubuh kita bekerja lebih aktif. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua adalah stres dikatakan sebagai suatu peristiwa lingkungan, di mana pada konsep ini stres merupakan sesuatu atau peristiwa yang memicu respon fisiologis dan psikologis yang adaptif pada individu ya. Oke, biasanya peristiwa ini menimbulkan perubahan ya di dalam pola hidup kita. Contohnya saat ini di pandemi ini kan kita dipaksa untuk merubah semua pola hidup kita. Yang awalnya dulu kita bebas keluar tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Nah, ini yang dikatakan bahwa stres sebagai suatu peristiwa lingkungan. Jadi membuat kita merubah gaya hidup atau pola kehidupan.
Kemudian konsep yang ketiga adalah stres sebagai transaksi antara hubungan individu dengan lingkungan. Jadi ada hubungan transaksional, di mana di sini hubungan transaksional ini dicontohkan misalnya ya, di sini ada individu yang memberikan reaksi stres yang berbeda pada stresor yang sama tadi. Contohnya ketika ada macet ya, ini dicontohkan ada macet misalnya, ada individu yang dia panik ya, cemas, melihat jam terus-menerus, tapi ada yang dia tenang, responnya lebih adaptif karena mungkin dia lebih sudah berpengalaman lebih banyak ya untuk mengatasi stresor macet tersebut ya. Kemudian faktor-faktor presipitasi atau pencetus dari stres ini ada beberapa ya. Yang pertama ya, di sini peristiwa yang mencetuskan stres itu timbul suatu rangsangan dari lingkungan baik eksternal maupun internal ya. Bisa jadi dari internal kita juga ya, dari konsep diri kita ya, dan lain sebagainya. Kemudian konsep yang kedua adalah hal yang paling menentukan apakah suatu hubungan dengan seseorang atau lingkungan ini menyebabkan stres, dia bergantung pada ini, cognitive appraisal atau penilaian kognitif dari diri kita. Nah, cognitive appraisal ini merupakan suatu evaluasi individu terhadap kepentingan pribadinya, dan biasanya ini terbentuk dari pola hidup kita sebelumnya. Nah, sekarang ke faktor predisposisi, ini penyebabnya ya. Ini kalau dari genetik mungkin tidak dominan ya, karena ini hanya pada keadaan kehidupan seseorang yang diperoleh dari keturunan, ini lebih ke arah pola asuh genetiknya, tapi tidak genetik secara biologis langsung ya, karena memang kasus penyakit gangguan jiwa berat ini hanya 1% yang bisa disebabkan karena faktor genetik. Jadi 99%-nya itu bisa faktor yang lainnya. Dan biasanya penyebab masalah gangguan jiwa berat itu dia tidak hanya satu faktor, bisa multifaktor. Ya, bisa dari lingkungannya, pola asuh, keluarganya, bisa dari kepribadiannya, ya, jadi banyak sekali penyebabnya. Kemudian yang kedua, faktor predisposisi yang kedua adalah pengalaman masa lalu. Oke, pengalaman masa lalu, jadi ini adalah kejadian yang menghasilkan pola pembelajaran yang bisa mempengaruhi respon individu terhadap stresor. Nah, ini pengalaman ini sangat menentukan apakah kita nanti bagaimana menyikapi suatu stresor. Kemudian yang ketiga adalah kondisi saat ini bisa meliputi faktor kerentanan yang mempengaruhi kesiapan fisik, kemudian psikologis dan sumber-sumber sosial. Terus, nah ini jenis-jenis dari stres. Ini mungkin pengkategorian ya dari jenis stres. Nanti kalau teman-teman mau penelitian terkait stres bisa dipakai dari Stuart ya. Stuart yang Sambit ini ada stres mulai ringan, sedang, dan berat. Jenis stres, kemudian penggolongan stres ini ada dua ya. Jadi ada eustress dan ada distress. Ini dari Celia 2005. Kalau yang eustress ini berarti stres yang arahnya ke respon yang adaptif. Jadi yang respon positif. Kemudian yang kedua adalah distress. Nah ini ketika individu dikatakan bahwa dia mengalami distress ini adalah ketika dia melakukan mekanisme coping yang negatif. Oke, kita lanjut ya ke respon psikologis dari stres ya. Di sini ada tiga, ada respon secara kognitif, ada respon emosi, dan ada respon dari sisi perilaku sosial. Ini contohnya di sini misalnya ada stresor kebisingan ya, stresor kebisingan pasti akan mengurangi kondisi kognitif dari individu. Ini dicontohkan adalah ada defisit kognitif pada anak-anak. Biasanya mungkin ada yang ini masuknya di K3 biasanya untuk yang kalau ada kesehatan dan keselamatan kerja ya, ini kan berhubungan dengan kebisingan. Biasanya kalau di industri harus ada alat-alat untuk mengurangi stresor ini pada individu supaya dia tidak mengalami masalah defisit kognitif atau kecacatan yang lainnya ya. Ini kemudian dari sisi yang kedua, respon emosi ini merupakan proses penilaian kognitif tadi ya.
dapat mempengaruhi stres dan pengalaman emosional. Dan reaksi emosional terhadap stres ini biasanya ada rasa takut, ya, ada fobia, ada depresi dan perasaan sedih dan marah. Ini secara emosinya. Kemudian dari perilaku sosialnya, di sini stres dapat mengubah perilaku individu terhadap orang lain, ya. Bisa perilakunya menjadi positif maupun negatif, ya. Kemudian reaksi psikologis terhadap stres ada 3, ya. Ada reaksi kecemasan, anxiety, ada kemarahan dan agresi, dan ada depresi. Untuk kecemasan di sini biasanya memang respon yang paling umum terjadi ketika individu menerima suatu stresor. Kemudian yang kedua, bisa jadi individu ketika sudah mengalami anxiety dan itu berlanjut bisa ke arah kemarah atau agresi, ya. Ini jadi perasaan jengkel, ya, sebagai respon terhadap kecemasan tadi yang di tahap awal, ya. Kemudian depresi ini adalah tahap yang sudah respon maladaptif yang sudah memanjang, ya, dan berlangsung lama biasanya, karena depresi ini dia sudah masuk ke masalah gangguan jiwa berat, ya. Poin yang kedua yang wajib kita ketahui juga adalah proses adaptasi dari stres tadi. Jadi adaptasi ini merupakan perubahan atau cara mengubah diri individu sesuai dengan keadaan lingkungan, ya, tetapi juga mengubah lingkungan sekitar dia sesuai dengan keadaan yang terjadi pada individu tersebut. Ini dari Geringan 2005. Jadi adaptasi ini adalah merupakan proses individu untuk mengatasi suatu stresor. Ada beberapa macam proses adaptasi, ya. Di sini ada 5. Ada adaptasi secara fisiologis, secara fisik, kemudian adaptasi psikologis, adaptasi perkembangan, sosial, budaya, dan spiritual. Kelas ini adalah local adaptation syndrome, sedangkan kelas ini adalah general adaptation syndrome. Nah, saya jelaskan di dalam proses GAS, ya, general adaptation syndrome ada 3 tahapan yang teman-teman wajib kuasai. Ada alarm stage, ya, jadi fase melawan. Ada resistance stage, ya, fase resisten. Kemudian ada fase kelelahan atau exhaustion stage. Oke, nah sekarang adaptasi yang kedua adalah adaptasi secara psikologis. Kalau psikologis ini lebih ke arah ini, ya, perilaku adaptasi psikologi dan bisa membantu kemampuan individu untuk menghadapi suatu stresor, di mana diarahkan pada penata laksanaan stres dan bisa didapatkan melalui proses pembelajaran, ya, dan pengalaman. Nah, perilaku adaptasi psikologis ini bisa juga dikatakan sebagai suatu mekanisme coping. Mekanisme coping individu ada 2, ada yang task oriented dan ada yang ego dependent. Mekanisme ada yang berorientasi pada tugas, ini, ya, ada yang berorientasi pada ego, ya. Sekarang ke adaptasi yang ketiga, ya, ada proses adaptasi perkembangan. Nah, ini adalah sesuai dengan tahap tumbuh kembang mulai dari bayi sampai lansia, ya. Jadi pada setiap tahap perkembangan ini individu biasanya menghadapi tugas perkembangan di masing-masing tahap tumbuh kembang. Ini adaptasi terakhir, ya, ada adaptasi sosial budaya. Jadi di sini mengkaji stresor dan sumber coping dalam dimensi sosial, mencakup penggalian tentang besarannya, tipe dan kualitas dari interaksi sosial yang ada, di mana stresor pada keluarga itu bisa menimbulkan efek disfungsi yang mempengaruhi klien atau keluarga secara keseluruhan. Kenapa di dalam budaya ini ada keluarga? Ada yang bisa menjawab mungkin? Ini adaptasi sosial budaya, tapi di sini konsepnya ada tentang keluarga. Kenapa? Ya, silakan. Mbak siapa? Sambil kenalan, ya. Mungkin seorang individu itu mulai beradaptasi pertama kali dari keluarga. Iya, betul sekali. Siapa tadi? Perida, ya. Jadi budaya itu terbentuk dari kumpulan beberapa keluarga yang dia membentuk suatu peraturan sosial tertentu, ya. Makanya di sini yang ada konsepnya di sini terkait dengan keluarga. Maka kalau kita mau punya budaya yang bersih,
budaya yang sosial yang baik ya intinya, maka harus dibentuk dari lingkungan keluarga dulu ya, kondisi keluarganya dibuat baik dulu baru bisa membentuk suatu budaya yang baik ya. Tuh, oke, lanjut Mas, sudah bisa ya. Oh masih ada ternyata adaptasi spiritual ya, ini di terakhir. Proses adaptasi yang terakhir ini adalah biasanya memang individu menggunakan sumber spiritual untuk mengadaptasi stres dalam banyak cara, tapi memang biasanya stres ini bisa bermanifestasi dalam dimensi spiritual, dan ada individu yang ketika dia mengalami stres berat bisa yang mengakibatkan kemarahan itu ada yang menyalahkan Tuhan, ada yang individu memang memandang bahwa ini hukuman dari Tuhan ya. Ini yang berkaitan dengan adaptasi spiritual. Lanjut. Oke, sudah ya, selesai. Ini sudah kemarin sudah teman-teman kerjakan ya untuk esai. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Silakan, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Sudah, silakan. Kemarin kan pasti pertukaran mahasiswa itu ada mekanisme menyusuri ada mahasiswa ada produksi. Di situ kan bertanya tentang kebanyakan waria. Katanya itu waria kan apakah itu waria mereka tidak normal atau ada gangguan psikologi? Tetapi beliau itu dijawab bahwa kemarin ada temanku katanya mereka itu bukan tidak normal, tetapi mereka itu berpikir bahwa bagaimana kalau kami sudah jadi waria, ketika kami menikah seperti apa mereka itu benar gangguan psikologi itu seperti apa? Iya, betul sekali Mas Immanuel ya. Waria ini memang menjadi pro dan kontra ya, apalagi di Indonesia. Apakah dia masuk gangguan jiwa berat atau gangguan psikologis atau dia normal ya? Memang kalau sedapat saya ya membaca literatur, memang kalau pada pasien waria itu kita harus lihat dulu faktor predisposisinya apa. Karena ada di sekitar kita ya, dia menjadi waria hanya untuk dari sisi faktor ekonomi saja. Dia mencari uang, ya itu. Tapi ada juga yang faktor predisposisinya karena faktor genetik. Bisa jadi hormon wanitanya dia lebih dominan, ya yang menyebabkan dia kondisinya misalnya respon-respon kewanitaannya lebih keluar untuk bisa hormonal, atau dari faktor lingkungannya yang membuat dia menjadi waria. Nah itu yang harus dikaji lebih dalam lagi. Kemudian memang kita untuk mendiagnosa tidak hanya dari sisi kita saja ya, tapi dari medis juga perlu ada penentuan diagnosa juga. Tapi biasanya kalau di keperawatan sendiri ada diagnosa mungkin arahnya kalau pasien dengan yang dia memang benar-benar ada masalah gangguan psikologisnya, biasanya ada gangguan orientasi seksual ya, ada gangguan orientasi seksual itu ada di mana, itu arahnya ke situ ya. Jadi kita tidak bisa menegakkan diagnosa sebelum kita tahu dulu latar belakang atau predisposisi dari si klien ini. Apakah warianya karena dia faktor ekonomi, atau kalau faktor ekonomi kan tidak bisa kita tegakkan dia gangguan orientasi seksual ya, tapi karena memang dia butuh untuk dari sisi ekonominya ya. Nah mungkin yang bisa kita tegakkan gangguan orientasi seksual adalah dari faktor psikologisnya yang terbentuk dari lingkungan, bisa jadi seperti itu. Oke, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tetap jaga prokesnya ya teman-teman, walaupun sudah sedikit dilonggarkan ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.